kamu akan dipertanggungjawabkan waktu pulang. Kamu egois, kamu pelit, kamu medit, kamu tidak peduli sama orang. Berapa banyak orang susah sudah aku kirim kepadamu, tapi engkau tidak peduli, engkau tidak nurut. Padahal engkau punya uang begitu banyak, punya harta begitu banyak. Untuk apa? Ingat, semua taburanmu itu sesuai dengan takaran. Kamu takarkan, maaf, 2.000, 1.000, kamu akan ditakar sama Tuhan 2.000, 1.000. Kamu nakarnya 500.000, kamu akan ditakar 2 kali lipat, 1 juta. Kalau kamu takar 5 juta, kamu akan ditakar lebih besar. Tidak ada ceritanya kamu nabur uang kecil, kamu nabur terima uang jutaan, tidak ada. Ikulah judi, ikulah ngikut tuyul. Ya, semua sesuai dengan taburanmu, takaranmu. Makanya kan gini, Tuhan gini loh, persembahkan persembahan yang terbaik. Baik itu tubuhmu, kedisiplinan dalam ibadah, baik itu persembahan yang berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh duitmu, Tuhan tidak butuh jenmu, Tuhan tidak butuh uangmu, tapi Tuhan lihat hatimu. Berapa besar kamu itu berkorban untuk aku. Kamu ngomong, I love you Jesus. Wah ini, aku sayang Tuhan, saya cinta Tuhan. Tuhan ngomong preketek. Ya, ada wong susah itu lo ndak kamu tolong. Ya, dulurmu dewe itu lo minta duit. Bukan kamu kasih duit, kamu omel-omeli, kamu pisui. Berapa banyak orang-orang yang berduit, maaf, berduit, banyak duit, tapi maaf, menyakiti orang-orang lemah. Padahal yang kau sakit itu keluargamu sendiri. Kamu diputar balik, yang lemah moro-moro diangkat Tuhan sukses, dibalik. Ngapain kamu ke sini? Aku kesulitan, tidak usah. Kamu waktu dulu sukses punya duit, kamu tidak peduli dengan keluargamu. Ya sudah, kamu hidup sendiri. Kamu digituin sakit hati nggak saudara? Sakit hati kan? Iya, ya maaf, kok saya ngomong gini ngalir ya, saya gini, saya tidak menyinggung, tapi saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Ya, jangan kikir, jangan pelit, jangan hitung-hitungan, karena berkat Tuhan itu tak terbatas. Ya, hari ini engkau gini ya, hari ini kau nabur, tapi ingat, engkau tidak melihat mujizat besar, tapi engkau tidak melihat pertolongan atau yang kamu ingin. Tapi satu hal, pada waktu engkau menabur, satu hal saya percaya, engkau diberi Tuhan umur panjang. Ya. Kedua, waktu kamu nabur, Tuhan kasih apa? Engkau sehat. Itu berkat tuh saudara. Ya kan? Nah, bagi bapak saudara yang lainnya, dia nabur terus dapat berkat besar. Memang dia butuh berkat itu. Ya. Kayak Ibu Syabi tadi, Tuhan, aku percaya, aku diberkati, rumahku laku, karena dia butuh bagi-bagi berkat, sesuai dengan berkatnya dia. Tapi Ai Puspa dengan usia, ya enggak, ya butuh uang, tapi ingat, berkat yang istimewa dikasih Ai Puspa, kesehatan, panjang umur, loh gini. Ya, saya lihat ini ya, oma-oma udah umur sepak ya, sehat kuat. Wah, saya angkat topi. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Duh, maaf, orang medit, kikir hitung-hitungan don, maaf kata, sakit-sakitan, loro-loron, sudah sakit, lororon, maaf kata, nggak ada sing nulung lagi. Amsyong nggak saudara? Susah enggak saudara? Karena itu dirimu sendiri. Kamu dengar firman Tuhan, kamu langgar. Maka nanti hari ini belajar murah hati, belajar cincai, belajar nulung orang. Saya ngomong gini loh ya, saya tidak merendahkan. Di sini ada sebagian yang nggak punya uang kayak Bu Nani tadi loh. Aku loh gak duit belas, gemoli. Ya nggak? Pertanyaannya gini loh. Setidak-tidak mampunya kamu,
sekurang-kurangnya kamu, ya maaf kata bahasanya, semiskin-miskinnya kamu. Luas ya. Berarti ini kondisi minus. Pertanyaan nih, kamu miskin, kamu tidak punya uang, tada pesek, bokek, muli, mek ujian, kan gitu ya. Pernah nggak nolong orang? Pernah nggak memberkati orang? Padahal susah loh. Pernah kan? Ya nggak? Loh berarti itu sudah baik. Ya nggak? Di dalam kekuranganku, aku masih bisa nolong orang. Uangku loh cuma 5.000. Loh kok cek utang? Lah orang ini maaf kata, dipinjam 2.000 dibeli no Indomie. Karena dek, tidak makan 2 hari. Berarti aku tidak punya uang. Uangku 5.000 bisa nolong orang ini untuk beli mie goreng atau mie kuah 2.000 supaya orang ini bisa hidup panjang umur dengan mie kuah 2.000 itu. Berarti kita kan bisa nolong orang, betul nggak? Lah berarti ayo kita sepakat, ya bukan dalam arti saya ngajarin ini, wah ono duit royal brol bukan gitu. Ya berhikmat, ya. Tapi menabur di tempat yang tepat, nabur di tempat yang subur, yang benar-benar keadaan dia susah, benar-benar keadaan dia memang tidak mampu, tolonglah. Ya maaf, ya kita itu loh, pulang itu loh, sing gotong kita siapa? Orang loh. Makanya kalau kita ini kamu tidak peduli, kamu hitung-hitungan pelit, maaf, waktu pulang gak ada sing gotong loh. Loh iya loh ya, sehingga ayo kita semua belajar cincai. Sebelah kanan kiri, ayo belajar murah hati, ojo pelit. Ya. Kalau kamu mau umur panjang, mau diberkati, ya mau sehat, belajar nabur. Ingat ya, banyak kesaksian di GOP. Setelah menabur di GOP, gak pakai lama, aku diberkati Tuhan. Ya, saya kemarin khotbah di Surabaya. Nanti akan saya khotbahkan firman-Nya untuk ibu juga ya. Ya, ibu disayang Tuhan, penggenapan akan janji Tuhan. Saya setelah khotbah, saya cerita. Setelah itu saya pulangnya diajak makan. Setelah diajak makan, besok itu loh dia diberkati orderan ya 1.000 piece baju dan nilainya jumlahnya puluhan juta. Loh saudara, tidak pakai lama. Dan orang Bu Koni itu ya, Ahmad Koni ini, Pak, saya setelah berkati Senin itu loh, saya Jumat terus Jumat pulang ini Sabtu, ya Sabtu itu ditelepon, iya. Kamu Senin datang ke rumahku. Ya, setelah nabur di GOP, Senin itu dia dapat puluhan juta. Banyak. Ya, kesaksian yang di GOP ini. Tadi dulu ada ibu yang stroke. Ya, kesini loh keadaan stroke. Setelah didoakan, pulang itu loh sehat. Loh, keadaan sini wis keplek wis lemes, didoakan. Ya enggak? Pulang itu sehat. Terus ada ya satu yang enggak tahu kok sekarang enggak kelihatan. Ini pamit banyak yang pamit itu kok hujan. Oh, ada satu yang anak perempuan ya, masih muda ngomel-ngomel gitu. Sembuh. Loh. Iya, Cherry. Loh. Wis enggak ngomel-ngomel lagi sekarang, enggak kelihatan kemana. Ya semoga semuanya baik. Oh kerja. Oh ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan, doh ya, mau sok kaya ini saya kerja ya, doh berarti kan sembuh, doh, ya nggak, ada mujizat, ada kuasa, ya Tuhan itu sayang. Dari awal saya ngomong ya, Tuhan sayang di jemaat GOP, ya makanya setiap ibadah jangan sampai alpa, karena kenapa? Kamu menghadap Raja segala raja, hadirat Tuhan. Saya percaya firman ini mengalir. Ya, bukan lagi saya, tapi Roh Kudus.
mengingatkan kita supaya akhir zaman itu kita jangan pelit, jangan medit, jangan egois, jangan kikir, jangan menyombongkan diri, ya, jangan jauh daripada Tuhan, dekat rumah ibadah seperti itu. Ya, supaya kita diingati semakin hari semakin setia. Begitu kita tidak setia, nah tadi itu namanya Sinta ditegur, panggil sakit. Iya, diingat no. Dari semua gembala, semua pendeta, siapa yang peduli? Siapa yang setia? Duh, maaf, rumahnya saya kami dia jauh, dia Surabaya Barat, saya Surabaya Timur ya, Timur, ujung ke ujung. Padahal tempatnya gerejanya dia, ya ibadahnya dia ada berapa, ada 4, 5, itu daerah Surabaya Barat, lebih dekat dijangkau paling 15 menit, setengah jam. Kalau saya 1 jam lebih. Tapi saya taat digerakkan Roh Kudus untuk tolong. Ya puji Tuhan, saya masuk IGD langsung. Kalau tidak ditangani, ya tidak tahu. Ya kan? Semua itu kemurahan Tuhan. Ya, langsung check up generasi karena kondisinya udah parah, sudah lemah. Ternyata setelah dicek banyak penyakit timbul-timbul. Ya, dulu. Nah, ya bersyukur sekalian diobati. Dan puji Tuhan bisa ikut ke Malang, ya bisa kesaksian bagi-bagi. Ya butuhnya apa? Setia. Suami butuh apa? Setia. Istri butuh apa? Setia. Anak-anak butuh apa? Setia. Tuhan antara kita dan anak-anak kita sebagai anak-anak Tuhan dengan Bapak butuh apa? Setia. Iya, puji Tuhan. Kok Jeffrey di mana bersama Ibu? Beri aplaus saudara. Tapi saya salut, gini loh. Semua itu nggak ada kata tertutup ya, suratan terbuka. Tapi Tuhan itu loh bicara. Iya, waktu itu bicara. Ada seorang suami sudah berusaha, ya sabar, sudah berusaha baik. Tapi di mata jadi ada salah dong, dicerewetin dong. Iya kan? Akhirnya ya karena sudah lama ya terpendam Bapak Jeffrey ya, akhirnya kita doakan, wah nangis di jamaah Tuhan dilawat Ciana ya enggak bagus, berarti apa? Rumah tangganya mau dipulihkan, rumah tangganya dipersatukan, rumah tangganya rukun dan bahagia. Kalau sudah gitu kan seneng toh, betul nggak? Kita sendiri lihat Coach Jeffrey sama Ciana senyap, semuanya harmonis, rukun, ikut seneng. Ya enggak? Ingat ini, nggak ada yang tersembunyi. Tahu-tahu Tuhan ngomong, des, ngomong, tembak. Ya, Pak itu waktu itu, Pak itu saya Pak. Ya maaf, tapi tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya enggak? Ya enggak? Lebih tenang, lebih damai, betul enggak? Waktu itu kan lebih sumpah. Ya enggak? Sumpah, jutek, salah dok, betul enggak? Ya, sehingga kita pelayanan pulang ribut terus, kan enggak enak, betul enggak? Lah kayak gini kan sudah gitu ya. Bagus. Ya, jadi. Oke, kita masuk Alkitab Tuhan. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, saudara dan saya adalah anak Allah. Ya percaya katakan amin. Ya, karena kita anak Allah, kita percaya dengan Bapa, maka Bapa berkata, engkau adalah ahli waris. Ya, kalau Papa punya anak, Papa punya harta, punya kewi, ya enggak? Pada waktu Papa itu sebelum pulang akan bagi waris-warisan, ya bagi hartanya kepada anak-anaknya. Sebaliknya Tuhan juga gitu. Kita ini akan terima ahli warisnya. Ya percaya katakan amin. Ya, berbahagialah kalau kita sebagai anak, maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang percaya katakan amin. Siapa mau terima janji Allah? Siapa yang mau digenapi? Doamu digenapi. Percaya malam ini seruan doa Bapak Ibu Saudara
semuanya akan digenapi Tuhan, semuanya akan dikabulkan Tuhan. Beri aplaus kepada Raja segala Raja, haleluya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pada waktu saudara dan saya mengalami pergumulan, mengalami masalah persoalan, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, mengalami sakit penyakit, bahkan Tuhan, engkau berkata Tuhan sudah gak ada jalan keluar, bahkan sudah mengalami jalan buntu, tapi percaya pada waktu engkau berharap kepada Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berkata, semua seruan doamu, semua yang apa aku janjikan, semuanya aku akan genapi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Beri aplaus pada Raja segala Raja. Bagaimana kita mengalami penggenapan akan janji Tuhan? Nah, gini ya, Pak, saya sudah berdoa, ini wis 5 tahun loh Pak, kok belum dikabulkan? Pak, saya punya anak, sudah umur 40, belum dapat jodoh. Ya enggak? Sudah berdoa, tapi tidak mengalami penggenapan janji Tuhan, enggak dikabulkan. Pak, saya sudah sakit bertahun-tahun, mana? Kok belum sembuh? Percaya, malam ini engkau akan mengalami penggenapan akan janji Tuhan. Semua doa saudara dan saya akan digenapi, akan dikabulkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Malam ini, Pak, saya punya hutang, nggak banyak, tapi nggak tahu caranya bayar utang ini. Sedangkan saya nggak punya uang, nggak punya kerjaan, saya punya hutang. Satu, minta ampun dari Tuhan, berserah dari Tuhan. Maka percayalah, hutang-hutangmu nanti Tuhan sanggup membayar lunas semua hutang-hutangmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Beri aplaus pada Raja segala Raja. Ada tiga B, ya, saya singkat aja. Bagaimana mengalami penggenapan janji Tuhan? Kenapa kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan? Di sini berapa banyak yang sudah dinubuatkan, didoano kok api-api, tapi nggak terjadi. Ayo, halo. Siapa yang senang dinubuatkan? Siapa yang senang didoakan? Doanya bagus, nubuatnya bagus, tapi kapan Pak? Kok nggak terjadi? Betul nggak betul? Betul apa betul? Ya nggak? Semua menerima janji Tuhan, tapi mana? Kok nggak digenapi? Pak, saya didoakan dalam waktu sesingkat-singkatnya rumahmu laku terjual. Amin. Pas butuh duit, didoakan, rumahku butuh laku terjual dengan harga yang tertinggi. Pak, itu tahun 2020. Sampai saya iki Pak 2025 belum payu. Ya, sudah didoakan tapi nggak digenapi, belum digenapi. Sudah berdoa, ya, sudah dijanjikan hari ini, ya, ya. Kalau Anda diberitahu nanti pulang terima berkat sembako, senang nggak saudara? Senang ya? Suweneng. Wes suweneng, suwejuk ngono ya. Suweneng ngono ya. Iya. Pulang, lah ini sih nggak datang kan saya. Iya, pas ada berkat. Ya, nanti pulang bawa satu-satu kan gitu ya. Iya. Ada berkat, dijanjikan, senang. Terus maaf, anak-anak ini mama, ibu-ibu. Tahu-tahu anaknya naik pangkat atau naik jabatan, gajinya naik. Mak, doakan ya Mak. Kenapa? Nanti aku kalau naik pangkat, Mama setiap bulan tak kasih, dulu kasih Bapak 1 juta, nanti Mak tak kasih 2 juta. Seneng nggak saudara? Seneng. Kita aja ya
dijanjeni ambil anak atau suami atau istri sampai dijanjini aja. Itu senang. Apalagi Bapa di surga, Tuhan Yesus, pada waktu dia berfirman, janjinya itu ya dan amin. Dia berfirman, yaitu firman Tuhan, dia tidak pernah ingkar janji. Tapi pertanyaannya, kenapa pengenapan akan janji Tuhan tidak digenapi, tidak terjadi? Ada salah di dalam perjalanan hidup kita. Ada salah, ada yang melenceng, yang tidak taat, tidak setia dengan perintahnya. Ya, ayo kita belajar. Ya, bagaimana supaya doa saya dikabulkan Tuhan, supaya pengenapan akan janji Tuhan digenapi. Satu, B pertama, ya, beriman yang teguh, terus berharap. Beriman, ya, kayak ibu, Tuhan, aku loh Tuhan mau kesaksian di GOP. Tuhan, ini laku Tuhan, aku mau bantu renovasi. Berarti kan beriman teguh. Ya, loh Tuhan, terus besok satu hari, Tuhan, besok loh satu hari ya. Ya, beriman. Ya kan? Pertanyaannya, kita tahu nggak rumah itu bakal laku apa nggak laku? Nggak tahu kan dia. Kita nggak tahu. Cuma kita tugas kita apa? Beriman dan percaya. Terus menerus berharap. Itu, ya. Bagaimana mengalami pengenapan akan jadi? Terus berdoa. Beriman dengan teguh. Kok Senin belum terjadi? Selasa ditagih, Rebo ditagih, Kamis ditagih. Itu beriman dan percaya. Jangan bimbang, jangan goyah. Ya, kalau Anda punya suatu pekerjaan, Tuhan berkati kerjaanku, aku percaya rame. Ya, mau jual es gitu ya. Aku percaya, aku keluar dari rumah aku jual es dan esku rame, laris. Waktu keluar rumah dapat cuaca, lu mendung, lu hujan, istilah habis. Wis, sopo sing ngati tuku es? Berarti terjadi nggak pengenapan janji Tuhan? Nggak jadi, karena kenapa? Doamu benar, kamu beriman benar. Aku percaya esku laris, manis, habis jadi uang. Imanmu benar, teguh, terus berjalan. Nah, tapi kamu lihat situasi kondisi, lo mendung, lo hujan, kamu lebih kuat, lebih percaya dengan situasi dan kondisi, maka doamu gugur. Maka pengenapan akan janji Tuhan tidak terjadi karena kamu tidak percaya dengan apa yang kamu iman. Makanya gini, kalau saya berdoa, apapun yang terjadi, apapun perkataan orang, apapun perkataan yang negatif, jangan direspon. Katakan jangan direspon. Ya, jangan respon, ojo di rungono. Oh, iki ojo direken. Ya, Ibu. Iki sing garakno doaku enggak dikabulkan iki. Iki resek iki. Iki resek, iki penghasut itu. Ya enggak? Terus kedua, jangan dengar. Jangan dengar. Beriman yang teguh. Percaya, pada waktu saya umur 32, umur 25, saya berdoa ingin pasangan hidup 26, 27. Loh Tuhan, kayak bebas kocok-kocokku sekolah wis Steven kabeh nikah semua. 28, 29, 30, 31, 32. Tuhan gak lucu loh Tuhan. Ya kan? Kapan Tuhan? Tapi waktu itu terus 33, 34, 35. Nah, baru 37 saya mendapatkan istri, yaitu almarhum Deborah Yulistuti. Pertanyaannya, saya beriman teguh. Loh, pertanyaannya, selama saya beriman teguh, godaan banyak. Wah, dapat wanita, dapat ini, semuanya melihat. Pertanyaannya, saya sesuai dengan iman saya. Tuhan lihat imanmu.
Tuhan tidak lihat parasmu, Tuhan tidak melihat kaya atau miskin, cantik atau ganteng. Tuhan lihat imanmu. Pada waktu engkau beriman dan percaya, maka penggenapan akan janji Tuhan akan dinyatakan. Maka proses perjalanan itu, Tuhan berkata, engkau lolos ujian, engkau menang dalam perjalanan. Hari ini saya diperhadapkan juga, ya, karena istri saya udah meninggal. Ya, gelar saya 2. Satu pendeta, kedua gelarnya apa? Duda. Duduk keren. Ya. Duren. Ya enggak? Pertanyaannya, ya enggak? Apakah saya diam gini? Enggak. Saya beriman, saya berdoa teguh sesuai dengan apa yang saya minta. Nah, tapi banyak nggak serangan-serangan? Banyak nggak godaan-godaan? Banyak. Pertanyaannya, saya ke bawah arus, saya ngikuti arus, sehingga destininya Tuhan, masa depan yang Tuhan janjikan kepada saya, pertanyaannya, tergenapi apa gugur? Kalau saya gugur, berarti maaf, saya mengambil satu sikap sendiri. Ya, tidak sesuai dengan hati nurani saya, sesuai dengan hati nuraninya Bapak. Maka dari itu, sampai akhir tahun 2025, saya sudah 3 tahun jadi duda keren. Pertanyaannya 3 tahun ini, loh Pak, mosok sih Pak Pendeta, tidak ada orang mendekati, tidak ada orang yang jangan. Loh banyak saudara, cuma kata cerita no. Benar? Iya enggak? Perjalanan saya ini bukan hidup saya ke daging saya, mati untuk Kristus. Hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Mati untuk keuntungan. Ya betul dia nih. Ya enggak? Hidup untuk Kristus, mati ada satu keuntungan. Maksudnya gini, cobaan, rintangan, godaan ada, tapi saya fokus beriman teguh, terus berharap apa yang Tuhan berikan, jodoh yang daripada Tuhan. Karena saya hamba Tuhan, bukan hamba dunia. Kalau saya hamba dunia, ya enggak, saya melihat kedagingan. Wah, sing meli-meli, sing bioliang, sing beautiful, banyak. Ya, sing hantu jin banyak. Ya enggak? Pertanyaannya, saya ini gembala sidang. Nah, kalau bojoku iki wong duniawi, lah enggak? Iku padanya kucing ambek anjing. Lah iya Tuhan. Mari kita berdoa. Enggak pandang mulai, Pak. Mari kita doa puasa. Enggak pandang restoran, Pak. Ya enggak? Lu bertolak belakang, enggak bisa. Sehingga mau enggak mau saya ikat pinggang. Saya tahu diri. Saya penguasa diri. Saya belajar mematikan kedagingku, mematikan hawa nafsuku, tetap beriman teguh dan terus berharap supaya aku mengalami penggenapan akan janji Tuhan. Istri yang terbaik, istri yang bijaksana, istri jadi ibu gembala, dan istri mengasihi menyayangi kedua anak saya. Karena gini loh, hari ini aku gelem papai, aku gurung tentu gelem anaki. Loh, timbul masalah baru. Pilihan, mari ngono jalan pilihan. Aku apa anakmu? Oh Yesus tolong. Bisa rambutku tambah putih gimana? Ya, sehingga mau tidak mau saya proteksi sendiri, saya jaga diri. Iya, makanya saya minta pengurus saya tolong proteksi saya. Ya, karena hari ini banyak sekali, maaf, wanita-wanita sekarang ini berani. Begitu senang saya ditembak, saya sekewalahan. Loh benar, itu berkali-kali. Saya sampai
Gak bisa ngomong. Mandi di sini uang begini. Beda ya, kalau dulu wanita dulu itu lugu-lugu menerima, ya etika sopan santunnya itu cukup mulia. Tapi zaman sekarang itu beda. Wanita lebih berani, wanita lebih galak. Ya enggak, begitu aku seneng langsung ditembak. Ayo, kau mau jalan ambil aku, kok enggak wis lek gak gelem putus sekarang ngono. Wih, ya enggak. Terkadang kita ini gak dikasih kesempatan pikir, ya enggak. Saya hanya satu. Cara halus saya hanya satu. Saya hanya menutup diri. Tapi saya masih tertutup, masih belum memikirkan yang lain. Ya. Loh, padahal itu tolakan yang halus kan, gitu ya kan? Ya kan? Supaya saya tidak menyakiti wanita, ya kan? Seperti itu. Karena kenapa? Kita ini sudah public figure ya. Iya, kita ini maaf kata. Saya percaya jemaat di Sukun ini jemaat yang berkualitas. Kenapa saya ngomong jemaat yang berkualitas? Nah, Tuhan itu ngomong gini loh ya. Jemaat Sukun Ambing Surabaya itu kualitasnya lebih bagus yang Sukun. Kedua, ya kan? Kenapa sering terjadi mujizat di Sukun? Imannya jemaat Sukun ngeten. Itu. Makanya sering terjadi mujizat dan mujizat. Lek di Surabaya, amin, amin. Tenan tak iso apa? Lho ngono. Amin tapi ragu. Amin tapi bimbang. Makanya tidak terjadi mujizat. Tapi kalau di Malang, Tuhan ini Tuhan sendiri yang ngomong gini loh. Jemaatku yang di Sukun, imannya sudah dewasa, imannya sudah bertumbuh. Wih, hebat. Saya salut. Makanya mujizat itu sering terjadi. Iya. Makanya kita bersyukur. Iya kan? Setiap Tuhan kasih saya pewahyuan, saya siarkan. Mereka yang meresponi dengan sungguh-sungguh, tenanan, itu tergenapi, terjadi. Itu bukan di sini, di mana-mana. Saya selalu kalau dapat pewahyuan, saya doa, langsung saya siarkan. Ya, karena gini, penggenapan akan janji Tuhan. Satu, dibutuhkan pertama, beriman yang teguh, tetap berharap. Bulan September, Oktober, November, Desember itu ya. Makanya Tuhan ngomong Oktober itu bulan 10. Ya, 10 itu angka sempurna. Dengar baik-baik ya, lihat saya ya. Bulan 10 ya adalah bulan yang sempurna. 10 itu berarti angka yang paling genap. 10. Setelah itu 11, 12, 13 beda. 10. Maka bulan 10 itu adalah bulan yang sempurna. Maka kesempurnaan itu Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku kepada umatku dan seluruh doa-doa umatku, permohonan masalahnya pada waktu engkau berseru kepadaku, semuanya aku akan genapi. Yang percaya katakan amin. Beri aplaus pada Raja. Dengar baik-baik. Pulang dari tempat ini, imani dengan segenap hatimu. Aku percaya, aku terima penggenapan akan janji Tuhan. Akan terjadi. Akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan mendengar perkataan-perkataan yang negatif. Ya, jangan mendengar kata-kata yang melemahkan. Ya, sehingga hari ini Bapak Saudara yang terkasih, engkau di-upgrade, engkau dicas imanmu, dibawa Tuhan next level, engkau dibawa Tuhan naik, bukan turun. Engkau akan dibawa dewasa, imani, dan waktu nanti pulang, tidak mungkin. Ojo percaya ngono-ngono. Wah, ini setan, ini setan. Jangan kumpul, jangan didengari. Nanti imanmu bisa gugur. Karena kenapa? Hidupmu
bukan ditentukan apa kata orang. Betul nggak? Hidupmu ditentukan apa katanya Tuhan. Maka kita harus sepakat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. 2, ya. Pengenapan akan janji Tuhan dibutuhkan beriman yang teguh sampai terus berharap kepada Tuhan. B kedua, bersabar dan tekun. Ingat ini ya, semua dalam pergumulan Bapak Saudara dan saya itu butuh proses. Butuh proses itu butuh waktu. Dan waktu itu bisa waktu yang singkat, waktu yang pendek, bisa waktu yang panjang. Tapi dengar baik-baik. Ya, siapa yang sudah berdoa sudah lama belum dijawab, angkat tangan. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Ingat ya, kenapa Tuhan belum jawab? 1, karena kamu belum mengerti. Ya, belum mengerti. Makanya ini Tuhan rahasia mengalami pengenapan akan janji Tuhan. Rahasia untuk mengalami dikabulkan Tuhan, mengalami berkat dan mujizatnya Tuhan, yaitu beriman yang teguh, terus berharap, terus lakukan. Terus kedua, bersabar dengan tekun. Kalau Anda waktu doa belum digenapi Tuhan, Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang menuntun, Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang memberikan sesuatu yang baru untuk saudara dan saya. Ya, lu Tuhan, aku kok sudah 2 tahun, 5 tahun. Ingat, kamu diajar Tuhan untuk namanya kesetiaan. Doamu belum tak jawab, kowe tetap berharap ambil Tuhan enggak? Kowe tetap setia enggak ambil Tuhan? Apa kowe engko bersungut-sungut? Apa engko kowe maaf ngomel-ngomel? Mana ikut Tuhan Yesus wis 5 tahun, 3 tahun nyatane kana. Ingat ya. Tak ingat ini. Kamu hari ini ada satu belum dikabulkan Tuhan, karena Tuhan ingin bawa engkau naik. Katakan naik. Dibawa Tuhan naik kelas supaya engkau dewasa. Ya, ingat. Pertanyaannya, ini 1. Apakah pergumulanmu selama ini, ya nggak dijawab Tuhan? Ya. Pasti pernah mengalami mujizat Tuhan, pasti mengalami pertolongan Tuhan, pasti mengalami berkat Tuhan, pasti mengalami jalan buntu. Buktinya gini, setiap pribadi lepas pribadi kita mengalami salib Tuhan, mengalami pergumulan. Tapi kenyataannya setiap pergumulan masalah satu persatu diselesaikan Tuhan, satu persatu diselesaikan. Dari muda sampai hari ini tua, kita akan terus mengalami pergumulan, ya, mengalami masalah kan gitu. Buktinya masalahmu, pergumulanmu sudah diselesaikan satu. Tuhan berkata, satu persatu masalahmu sudah aku selesaikan. Apakah, mama contoh, kamu ada 100 masalah, 99% Tuhan sudah selesaikan masalahmu. Tapi kenapa yang 1% aja engkau belum menerima pengenapan janji Tuhan? Engkau bersungut-sungut, engkau meninggalkan aku. Padahal di balik masalahmu, aku sedang mendesain engkau, aku sedang beracara dengan engkau. Engkau aku persiapkan untuk imanmu bertumbuh, supaya engkau lebih dewasa, supaya engkau makin hari berakar kuat di dalam Tuhan. Wih, saudara. Ternyata di dalam perjalanan hidup ini Tuhan sedang membangun manusia rohani kita. Jangan melihat kok gak dikabulkan Tuhan, kok gak ngalami pengenapan. Pada waktu engkau berkata, ya Tuhan, aku belajar sabar, aku belajar tekun, dan aku belajar mengucap syukur. Kamu ngomong gitu, Tuhan, aku sudah sabar. Sampai seperti Abraham dan Sarah. Ya, siapa yang menyangka bahwa Sarah dengan usia 85 tahun bisa mengandung, melahirkan anak Ishak dengan usia Pak seunian 85 tahun. Di sini 90 ya. 90 ya. 90 tahun Abraham sudah 100 tahun ya. Nah, pertanyaannya gini, ada enggak di sini umur 70 WI?
Sudah menopause. Sudah menopause. Nah, sudah menopause. Iya. Bayangkan. Tapi pertanyaannya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya nggak? Bisa nggak? AI. Ya nggak? Tahu punya sejen ya? Punya suami? Oh nggak punya. Oh ya wis sing punya umpama punya suami, ya nggak? Sudah 60. Terus maaf kata, nggak mungkin. Berarti kamu nggak percaya di Tuhan ya? Betul nggak? Tahu-tahu kamu HI. Terus lahir sempurna. Terus mau ngomongnya apa? Ayo. Ya nggak? Itu kemahakuasaan Tuhan. Betul nggak? Itu mujizat Tuhan. Tapi masalahnya, mentalmu kuat nggak? Oh, wis tuwek. Oh, wis umur 70 cik meteng kon. Oh, itu gak didelokno lho. Betul nggak? Mentalmu kuat nggak? Ya nggak? Anak-anakmu, dolon-dolonmu, tangga-tanggamu, ya nggak? Bukan melihat, wih, luar biasa imanmu. Kamu akan mendapatkan mujizat. Kamu akan menerima anak di usia yang 70 kamu bisa ngandung. Itu waktu zamannya Tuhan Yesus. Coba le era hari ini. Kon yo ojo genit-genit yo. Wis 70 meteng kon yo. Ya, kon hosak yo kon wih, maaf kata, ngomongnya negatif tok. Ngomongnya ledok. Betul nggak saudara? Lo bener, ya nggak? Tapi di situ karya Tuhan. Tuhan nyatakan kepada Abraham dan Sarah. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Ya, tetap bersabar dan tekun. Ya, ada namanya Agus, ya, Agus ambek Tina. Mereka ini satu pabrik garment. Mereka ini pacaran, Agus ambek Tina. Ya, karena dia pacaran satu pabrik garment, iya enggak? Lah, si Tina ini naksir Agus. Agus ini bagian ekspedisi, bagian kirim-kirim. Tina ini bagian produksi. Lah, akhirnya mereka itu ketemuan. Ya, ada hati. Akhirnya mereka jalan. Karena si Agus aslinya Jakarta, Tina aslinya Madiun. Ya, mereka berjalan karena masih muda. Nah, waktu dia datang ke kos-kosannya Tina, ya, si Tina menyambutnya dengan senang, dengan penuh syukur. Wah, Agus datang. Oh Mas, silakan datang. Oh ya, ngobrol-ngobrol. Ntar Mas, udah malam, tak sediakan makan. Wah, dikeluarlah makanan nasi capcay. Wah, aujek tenan kan ya. Ya kan? Hari Senin, Agus datang ngapeli Tina, ya kan? Makan nasi capcay. Hari Selasa, Agus datang pulang kerja, lapar, ya nggak, mampir ke Tina, ke kos-kosan. Wah, disujui kolok bak, saudara. Kolok bak, kolok mie. Haujek tenan, saudara. Akhirnya dia menikmati berdua antara Agus dan Tina. Ada kolok mie, ada kolok bak. Makan mereka berdua. Hari Rabu mereka datang, Agus dan Tina. Apeli Tina, makanlah mereka berdua. Ada bakmi capcay. Wih, wah. Agus merasa sukacita, merasa senang. Ya, ya. Akhirnya terus dengan sabar dia datang. Mau makan enak ya terus datang toh. Betul nggak? Haujek toh ya nggak? Enak, ya nggak? Hari Kamis dia datang, Agus ke rumahnya Tina. Dikasihlah makanan udang goreng sama ikan mujair sambelan. Wih, haujek. Makanlah mereka berdua. Hari Jumat, ya enggak? Mereka datang, ya disambutlah, ya enggak? Ya, Mas Agus suka apa? Gurami bakar. Enggak, suka sate babi, Pak. Iya enggak? Pakai sate babi. Ya enggak? Hari Jumat, ya enggak? Wah, akhirnya hari Sabtu mereka datang. Ya enggak? Nah, akhirnya ditunggu-tunggu karena Sabtu malam Minggu. Maka benar gurami bakar itu keluar. Wah, hari Senin sampai Sabtu dikasih makan yang enak, haujek tenan saudara. Terus hari Minggu makanlah dia juga makan enak. Selama 1 bulan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dikasih makan yang enak-enak. Akhirnya Agus terpikat, ya tersenyum. Servisnya Tina ini luar biasa.
bisa menyerah itu selama 1 bulan, ya enggak, dia sudah naik 5 kilo, saudara. Ya enggak, berat badannya gemuk 5 kilo, ya enggak, gemuk. Wah, dengan sabar akhirnya dia mau meminta Tina. Ya, setelah itu pulang ke Madiun, dimintalah Tina karena sudah bisa masak. Ibunya ngomong ini, Gus, Agus, oh ya Bu, enten apa? Kowe tenan ta? Serius ta? Seneng ta ambek anakku Tina? Nggih Bu, kula leres, kula seneng, kula tresno ambek Tina. Wis kon pikir, wis ngerti karaktere anakku, wis ngerti sifatnya anakku, wis ngerti keadaan anakku. Sampun Bu, kula niki lho ben Senin Selasa Rebo kula niki disadi makanan sing enak-enak. Ibu kaget, duh, kapan anakku bisa masak? Duh. Akhirnya dia pulang, mereka sepakat kontrak rumah. Ya, kontrak rumah ada 3 kamar. Iya, memang mereka kan masih tunangan. Si Agus kamar 1, si Tina kamar 1, satunya di kosan temannya. Ya, ada 3 kamar. Iya, mereka berkumpul 1. Akhirnya karena sudah 1 rumah, mulai Tina yang masak. Ya, Senin dia masak bayam, Selasa masak kangkung, hari Rabu masak sawi, hari Kamis masak selada, hari Jumat masak kangkung, Senin kangkung, selada, sawi, camba, selada, sawi. Jangan sok. Dan Senin sampai Sabtu semua pada sawi. Minggu kedua dikai mana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, selada, kangkung, selawi, selada, kangkung, selawi, bayam. Ya enggak? Minggu kedua aku sambat, Tin, aku lek kon masakno sayur-sayur, awakku tambah lemes. Aku wis gak kuat meneh karena kurang gizi. Itu minggu kedua. Minggu ketiga ya mbok masak sing lainnya. Iya enggak? Ya Pi, masak kangkung, selada, sawi, cambang. Iya enggak? Minggu ketiga. Minggu keempat sak bulan. Titin, kalau terus-terusnya makan sayur-sayuran, aku udah wedus ya. Udah wedus aku Tuhan. Akhirnya diceluk gini. Tin, Mas Agus mau ngomong, ya, dengan merasa bersalah. Aku yo, waktu kue kos, aku kon masakno nasi capcay, koloke, angsyonghi, gurami bakar, baikut apa sate babi, kok enak-enak. Si Tina merasa bersalah. Mas, sing sabar. Lho kok Tin? Waktu kos kok main enak-enak. Ya ojo sabar, ojo ngamuk ya Mas. Gak, jujur ngaku ya Mas. Sing masak udu aku. Lho sapa? Selama ini urunan. Ya enggak? Wong kos-kosan wong 3 urunan. Sing masak koncoku, kebetulan koncoku pinter masak, aku melok urunan, engko masakno ya Mas Agus teko, makakno ana kologe, koloba, angsyonggi gini. Ya, wah sebab enak. Karena Tina ngomong, Mas iki bulan promosi supaya hatimu iso seneng ambek aku. Kon sing seneng, aku sing seneng. Saiki aku kon koyo pakane koyo wedhus, kangkung, selada, bayam, sawi. Kangkung, bayam, selada, sawi. Cuma ngomong apa? Sabar. Sabar. Menanti penggenapan akan janji Tuhan. Orang kalau menanti penggenapan janji Tuhan dibutuhkan apa?
sadar. Saiki mulai belajar ambek mbokmu, ibumu. Saudara, orang lagi merasa dibohongi, orang merasa ditipu, ternyata selama ini makan enak, ternyata kangkung, bayam, selawi, selada. Pulang saudara. Ya. Duh, Tin, apa boleh? Iya, aku disenani Mas Agus. Kau niku yo ngisi-ngisi nih. Anakku situ-situ deh, kaetos goblok. Ayo belajar ambil ibu. Wis, aku gini, belajar ambil ibumu saulan. Kalau iso pinter masak, kue bukan tak dadino istri, kue tak buka no depot. Depot selamat. Ya kan? Puji Tuhan. Akhirnya 1 bulan berikutnya pulanglah dia ke Agus. Yang terjadi apa? Wah, dimasak no kologi, dimasak no capcay, dimasak no nasi goreng, bakmi goreng. Wah, Agus suwenangi masalah. Sabar menanti. Ya enggak? Istri sedang, calon istri lagi belajar masak. Akhirnya 1 bulan dia menikmati makanan yang enak-enak. Dan bulan kedua dia punya rendengan. Tina, kue bakal tak bojoku. Ayo saiki ngelumpukno duit kayak perkawinan kita. Ayo golek kontrakan, buka depot restoran Chinese food, depot selamat. Orang yang bersabar menanti pengenapan akan janji Tuhan, apa yang dinantikan, kerinduannya Agus ingin buka depot, ternyata mengalami proses yang tidak bisa masak, tapi mau belajar pada ibunya. Akhirnya puji Tuhan bisa masak. Bukan aja dia bisa masak, tapi menyenangkan hatinya Agus. Dan apa yang terjadi? Dan Tina dan Agus buka depot selamat. Dan puji Tuhan, depotnya sampai detik itu rame laris. Dan anak wis 5 saiki. Pengenapan akan janji Tuhan. Mau digenapi? Le Agus ambil Tina aja digenapi, dari tidak bisa. Ya enggak? Sampai diproses Tuhan dengan kesabarannya, maka pengenapan akan janji Tuhan pasti terjadi. Terakhir, pengenapan akan janji Tuhan dibutuhkan hati yang benar. Hati yang benar, hidup yang benar. Hari ini buang semua akar kepahitan, sakit hati, kecewa. Itu penghalang engkau mengalami pengenapan akan janji Tuhan. Kenapa pengenapan janji Tuhan tidak terjadi? Karena kamu mangkelan, ngamuan, kecewa, ya enggak, kepahitan, sakit. Aku loro hati, aku sakit hati, aku mangkel, ya itu enggak terjadi. Karena kenapa? Tuhan melihat hatimu kotor. Hari ini ayo, yang mau mengalami pengenapan akan janji Tuhan, angkat tangan. Ayo bersihkan hatimu, bersihkan hatimu. Jangan ada sampah, jangan ada dendam, takut, khawatir, cemas, sakit hati, kecewa, ya kepahitan. Ayo buang semuanya, supaya hatimu bersih. Ya, maka kalau 3B itu terjadi, B pertama, saudara dan saya bisa mengalami pengenapan akan janji Tuhan, yaitu beriman yang teguh. B kedua, bersabar dan tekun. B ketiga itu hati yang benar, ya, berhati yang benar, hidup yang benar, hati yang bersih, ya. Kalau 3 ini saudara dan saya bisa lakukan, maka pengenapan akan janji Tuhan akan dinyatakan. Pulang dari tempat ini, ayo kita bersihkan hati kita, pikiran kita, mulut kita. Kita tidak lagi menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Supaya apa yang kau doakan,
apa yang kau rindukan, apa yang kau cita-citakan, semuanya akan digenapi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengundang hamba Tuhan untuk perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Biarlah Tuhan kami sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu mengubahkan seruan doa kami, menggenapi semua seruan doa kami. Dan seruan doa kami semuanya akan digenapi Tuhan. Dan doa-doa kami akan digenapi dan dikabulkan Tuhan. Sebelumnya kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus Tuhan. Kami imani Tuhan, tanda-tanda mujizat pasti terjadi. Pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan bukakan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang terikat Tuhan akan lepaskan. Yang mengalami masalah persoalan Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, suci kuduskan kedua hamba-Mu Tuhan. Urapi berkati Tuhan, layakkan mereka Tuhan, supaya mereka melayani sakramen berlimpah kudus dengan berkenan di hadapan Tuhan. Suci kuduskan Tuhan, urapi hamba-Mu, ambil alih Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang berdoa, yang mengambil alih untuk sakramen perjamuan kudus. Urapi berkati Tuhan, suci kuduskan Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami dengan darah Tuhan. Inilah tubuh Kristus, inilah darah Kristus yang sudah diurapi Tuhan, penuh kuasa, penuh mujizat, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami pada syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Kasihmu, kau menerima kebaikanku. Dengan darahmu, kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus. Lagu bagi berdiri yang sudah terima roti dan anggur. Ada yang belum dapat? Ya, saudara-saudaraku bangkit berdiri. Menebus hidupku. Saudaraku kekasih, sebelum kita menyatu dengan tubuh darah Kristus, boleh nanti Bapak Saudara, ada keluarga saudara yang sakit, ya, boleh nanti boleh ambil, ya, imanmu yang menyembuhkan saudaramu, ya, percaya, ya, ada Tuhan ngomong gini, ada orang-orang yang perlu ditolong, yang tidak bisa ibadah karena kondisinya sakit. Ya, pulang dari tempat ini kita sudah didoakan minum. Inilah tubuh Kristus, inilah darah Kristus. Ya, Bapak Saudara, kalau mengalami sakit penyakit, tiap hari boleh makan ini. Nyanyi muji dulu, terus diangkat. Inilah tubuh Kristus, inilah darah Kristus. Dalam nama Yesus, sakit penyakitku sudah disembuhkan Tuhan. Imanku yang menyembuhkan. Katakan seperti itu. Akan terjadi, ya. Mari kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih
Berkati semua umat Tuhan di tempat ini, supaya semua jemaat di tempat ini mengalami penggenapan akan janji Tuhan. Bangkitkan iman mereka Tuhan, terus mereka beriman teguh, terus berharap sampai penggenapan akan janji Tuhan, Tuhan nyatakan atas hidup mereka. B kedua, tetaplah bersabar dengan tekun, maka penantian kesabaran itu akan mendatangkan penggenapan akan janji Tuhan. Dan B ketiga, berhati yang kudus, berhati yang benar, hidup yang benar, hati yang benar, hidup yang kudus. Buang semua akar kepahitan, sakit hati, kecewa, putus asa, bahkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Buang semuanya. Orang-orang yang menyakiti hatimu, ampuni dia. Ampuni mereka Tuhan. Lepaskan kuasa pengampunan. Berkati orang-orang yang menyakiti hati kalian, menyakiti hatimu. Itu penghalang berkatmu, itu penghalang mujizatmu. Pada waktu engkau melepaskan pengampunan mereka yang menyakiti hatimu, maka lihat, banyak mujizat terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus. Yohanes 6 ayat 51 dan 58. Demikian akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup di dunia. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukankah roti yang seperti dimakan nenek moyangmu untuk mereka telah mati? Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang sudah diurapi Tuhan, penuh kuasa dan penuh mujizat. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan rohku, dan agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Oleh beler-beler darah Yesus, semua sakit penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan, inilah tubuh Kristus. Haleluya. Baik, mari kita angkat anggur ini di atas kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang sudah diurapi Tuhan penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian kekal dan perjanjian baru. Yang pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua berjanji untuk hidup dalam pertobatan. Yang kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai sebagai warga surga. Kami berdoa mempunyai rumah di surga dan punya rumah di bumi. Yang ketiga, dalam nama Yesus, oleh darahnya, oleh beler-belernya, kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Kami percaya segala sakit penyakitmu sudah dicabut sampai sakarakannya. Kami tolak segala roh penyakit, roh penderitaan, roh kegagalan, roh kesengsaraan, roh kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan. Kami tolak, kami putuskan dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus, segala kutuk diubahkan menjadi berkat. Saudaraku, apa menjadi pergumulan saudara? Katakan dengan Tuhan, dengan iman dan percaya. Apa sakit penyakitmu, apa doamu, kerinduan kepada Tuhan, dan diimani penggenapan akan janji Tuhan, Tuhan nyatakan.
Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum. Inilah darah Kristus yang sudah diurapi Tuhan penuh kuasa dan penuh mujizat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita minum. Mari saudaraku, kita mengucap syukur dan terima kasih. Saudara dan saya sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Angkat kedua tangan saudara. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Dengan darah Yesus, segala masalah persoalanmu sudah dijawab Tuhan, sudah digenapi Tuhan. Dengan darah Yesus, rumah tanggamu dipulihkan Tuhan. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Dengan darah Yesus, seruan doamu sudah digenapi Tuhan, sudah dikabulkan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub dilimpahkan atas hidupmu, dan engkau ditetapkan Tuhan menjadi umat pemenang, lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati selalu. Puji Tuhan, saudaraku semua diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Ya, luar biasa. Membiarkan setiap acara ibadah kita sempat firman disampaikan, kita semua mendapat berkat daripada Tuhan. Kita akan kembalikan ucapan syukur kita sebelum kita akan bersama-sama merayakan rekan kita yang berulang tahun pada bulan ini. Kita akan bersama memberikan persembahan terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang ibadah kami pada saat ini. Sebentar kami akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Berikan kami hati yang baik untuk kami bisa, tangan kami terulur untuk bisa memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau sampaikan dan Engkau berikan kepada kami. Kami akan beri dengan penuh sukacita dan Engkau berkati rekan-rekan kami yang melayani pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih saudaraku buat persembahan saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini terima berkat Tuhan. Amin. Hari ini ada hampir separuh nih nggak hadir. Ini sampai saya bukai tadi tuh. Saya rekam tadi Pak Gembala minta dikirimin khotbahnya Pak Gembala, karena sebagian besar nggak hadir karena hujan lebat. Ya nggak bisa berangkat. Ya ini tadi sempat saya rekam minta dikirim, ya jadi kirim aja. Karena nggak bisa full, HP-nya kan bagus Rago. Jadi kalau terlalu panjang anunya nggak bisa dikirim. Iya, cuman langsung tadi itu kan saya kirimin tadi ya. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Oke, kita akan sama-sama
Saya minta tolong ini bisa dianu dulu karena ini nanti ada persembahan 2 kali ya. Ya, kita akan bersama, saya panggil dulu yang hari ini ulang tahun. Mudah-mudahan semua itu tidak ada yang tidak hadir karena hujan, kejebak hujan ini ya. Ibu Mistin. Ya, oke, silakan cepat saja. Ya, Ibu Mistin. Kedua Ibu Siami. Yang berikutnya Ibu Lingling Oro-oro Dowo. Iya. Loh, ini siapa yang masuk Bu Siami ini? Oh, keliru ya? Oh iya. Ibu Sinta. Ibu Sinta nggak hadir hujan ya? Iya. Oh ada ya, maaf udah kelihatan. Oke. Ibu Saini. Bu Saini. Naiki Siami keliru Saini ya. Iya. Matanya enggak naik. Iya, Saini. Ada berapa ya tadi dia? 1, 2, 3. Iya, ada beberapa nggak kejebak hadir, kejebak hujan ini nggak hadir ya, nggak apa-apa ya. Yes, untuk bulan depan, saudaraku tetap untuk ibadahnya kita kembali di Jumat kedua, tetap bantu doa dan saya percaya ada berkat Tuhan lagi yang akan Tuhan kerjakan dan Tuhan siapkan untuk kita semua di bulan depan, dan percaya Tuhan akan berkati lebih dari hari ini. Amin. Untuk ulang tahun bulan depan itu saudaraku, saya minta tolong karena saya sama Pak Gembala selalu konfirmasi. Jadi kalau misalnya andai kata tidak bisa hadir, tolong saya dikasih tahu karena nanti mubadir ya. Sudah disiapkan nggak hadir kan gitu ya. Jadi supaya saudaraku tolong diperhatikan baik-baik, dikabari saya ya. Ya kita angkat pujiannya, ya kita nyanyikan. Sebelum kita berdoa buat rekan-rekan kerja kita tambah umur, tambah sehat, tambah cantik, tambah diberkati Tuhan ya. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadilah, Tuhan memberkati. Ya puji Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, panjang umurnya, sehat selalu. Saya persilakan Pak Gembala untuk berdoa. Ya buat baik, rekan-rekan kita hari ini bersuka cita karena kekasih kami berusia bertambah usia 1 tahun, yang mana dia ucapan syukur kepada Tuhan dan hatinya penuh sukacita. Ayo kita lepaskan berkat untuk kekasih kita di depan ini. Biarlah Tuhan kami serahkan di hari yang penuh bahagia, hari penuh sukacita. Bahkan hamba-hambamu ini kekasih Tuhan mengucap syukur dan terima kasih dengan bertambahnya usia 1 tahun. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, dan percaya satu hal, bahwa nama mereka sudah tercatat di buku kehidupan Tuhan, dan kelak nanti dia pulang menjadi warga kerajaan surga. Apa menjadi doa dan kerinduan saudara yang di hari ulang tahun ini? Percaya akan Tuhan genapi semua doa-doa saudara. Ada berkat yang daripada Tuhan, yaitu berkat Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku tak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Dan kebajikan yang murah belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah janji Tuhan di Mazmur 23 ayat 1-16.
Tuhan adalah gembala yang baik, saudara adalah domba-dombanya. Di dalam nama Yesus kami melepaskan urapan yang baru, anggur yang baru, berkat yang baru. Di dalam nama Yesus, hidupmu akan diperbarui, rohmu akan menyala-nyala. Di dalam nama Yesus, oleh bilu darah Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat Tuhan. Mazmur 23 1-16. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, apa menjadi doa dan kerinduan doamu, semuanya akan digenapi Tuhan. Di dalam nama Yesus, bermatra berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, percaya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan akan mengubahkan sifat karaktermu yang tidak baik menjadi baik. Di dalam nama Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berikan hati yang baru, roh yang baru Tuhan. Materaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 1-6. Tuhan akan mengurapi memberkatimu. Engkau akan ditaruh di rumput yang hijau, di air yang tenang. Hidup di masa tuamu, engkau akan mengenyam kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan ada damai sejahtera melimpah atas hidupmu. Semua seruan doamu akan digenapi Tuhan. Dalam nama Yesus, terima berkat itu. Yang percaya katakan amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Berkati. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tahun, Tuhan memberkati. sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan sampaikan pengumuman bahwa untuk Jumat depan, bulan depan, ibadah kita tetap di Jumat kedua, ya, sambil kita persembahan. Kita angkat pujian lagi di hadapan Tuhan, kita berikan persembahan kita yang kedua. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saudaraku, sekali lagi terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih buat persembahan sudah aku berikan. Kemudian yang terakhir, saya mewakili keluarga besar GOP, ya, yang hari ini hadir. Mohon maaf buat Ibu Kim, mungkin pada acara kemarin tanggal 27, ya, kita pasukan GOP yang cantik-cantik ini tidak semua bisa hadir, tetapi saya sudah mewakili Pak, saya sudah hadir di sana, saya sudah nginep juga di sana, ya. Selamat buat Bu Kim karena sudah punya ditambahi mantu lagi, dan sebentar lagi juga pasti ditambahi putu lagi, ya. Terima kasih buat semuanya. Maaf Bu Kim, selamat buat menantu perayaannya kemarin. Mohon maaf sekali lagi kalau kita semua tidak bisa hadir, tapi saya percaya semua doakan Bu Kim, ya, tetap semakin diberkati, semakin cinta Tuhan, dan semakin luar biasa di dalam Tuhan, ya. Kita percaya. Sudah, saya udah Bodi nanti nginep, aku tak tunggu nih kok sampean, ya. Meskipun semua tidak hadir, saya sudah nginep di sana, ya. Pak Gembala nanti, Pak Gembala pelayanan, ya, tanggal 26 ada ibadah kaum muda. Jadi saya sudah nginep di sana. Nginep, temenan nginep, ya. Terima mewakili, ya. Makasih mungkin, ya, buat undangannya. Sekali lagi mohon maaf ya saudara kalau kita semua tidak bisa hadir. Tuhan Yesus memberkati, ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan, bagi Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita percaya kalau sepanjang ibadah Tuhan sudah ada bersama dengan kita, ada buat kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan buat penyertaan
ibadah pada saat ini. Ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saudaraku kekasih, sebelum kita doa berkat, kita doakan rumah ini supaya segera direnovasi, dibangun, ya. Ya, doakan, tolong Bapak Ibu Saudara kalau tidak keberatan, setiap malam doakan Perkoto Selatan nomor 9, ya. Tuhan berkati rumah ibadah ini supaya tidak bocor, ya, supaya kita diperbarui semua. Karena kalau dilihat kan nggak layak, ya. Supaya tadi maaf Bu Sri sampai kepleset, ya. Apalagi ini bulan Berber itu kan musim hujan, ya. Cepat doakan supaya Tuhan kirim donatur-donaturnya, hati raja-raja, supaya segera dibangun untuk lantai 2 atau 3. Ya, kira-kira itu. Silakan Ibu Sita. Ya, mari kita bersatu. Roh Kudus berkata, apa yang Engkau inginkan di dalam JOP ini sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, penggenapan janji Tuhan. Amin. Rumah ini, Roh Kudus berkata, akan Tuhan jadikan sebuah gereja. Amin. Yes. Pembangunan tetap ada. Amin. Karena Yes. JOP ini adalah milik Tuhan. Amin. Tapi Roh Kudus juga berbicara untuk ibadah ini. Kalau setelah pembangunan akan diadakan sebuah pembangunan gereja, ibadah Tuhan bilang jangan diadakan untuk 1 bulan sekali, tapi Tuhan inginkan setiap minggu. Amin. Yes. Itu sangat kuat. Waktu pertama saya masuk di tempat ini, Roh Kudus berbicara di telinga saya, sangat keras sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami bersatu hati. Kami berdoa, berlutut di bawah kaki-Mu yang suci dan kudus Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu. Engkau tahu yang ada di dalam pergumulan PPGOP. Kerinduan kami ingin memiliki tempat ibadah yang layak. Amin. Benar. Karena kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Iya, benar. Terima kasih. Ini bukan karena kesombongan kami, bukan karena hebatnya kami, tapi di masa tua kami ingin memiliki tempat ibadah yang layak, yang nyaman. Amin. Amin. Dan Tuhan akan menggenapi. Amin. Amin. Lihatlah sesuai dengan penggenapan janji
Tuhan. Amin. Tuhan ada sebuah pembangunan. Amin. Dan tempat ini tidak bocor lagi. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan tempat ini lebih diperluas. Amin. Karena nanti jiwa-jiwa yang hadir yang Tuhan kirimkan lebih dari saat ini. Amin. Dalam nama Yesus. Roh Kudus berkata, apakah engkau sudah siap untuk mencari jiwa-jiwa yang engkau menangkan untuk ada di tempat ini? Ya Tuhan, kami siap. Asalkan kau sungguh-sungguh denganku, Roh Kudus berkata, asalkan kau sungguh-sungguh denganku, apa yang kau minta, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Berkat-berkat besar. Amin. Seperti Amin. air terjun yang mengalir di Amin. PDIP ini. Amin. Terjadi Tuhan, terjadi mega blessing. Pengurus-pengurus PDIP di kota Malang ini, jemaat-jemaat yang ada di kota Malang ini akan mendapatkan berkat besar yang Amin. sudah Tuhan siapkan. Amin. Dalam nama Yesus terjadi. Tuhan berkat. Kami terima dengan ucapan syukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Semuanya tetap berdoa, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ada Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan. Tuhan sedang menjamah saudara. Tuhan sedang menjamah saudara. Oh, percaya, percaya. Oleh bilur darah Yesus, sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Yang punggungnya sakit, yang kakinya sakit, nanti setelah doa penutup maju ke depan. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Bangkitkan iman. Saya merasakan ada Tuhan di tempat ini. Oh, haleluya. Yesus, Yesus. Jesus. Saya merasakan ada seorang ibu Yes. yang merasakan saya sudah tidak kuat lagi, Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Jesus. Jesus. Tuhan memegang tangan ibu. Engkau kuat. Amin. Saya merasakan itu kuat sekali di telinga saya. Tolong maju, Bu. Tolong maju. Saya mau berdoa untuk ibu. Saya merasakan itu kuat sekali. Ada terkesyukurlah ya. Kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan terus melimpah, kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap menggendongmu. Jangan putus asa, jangan bersedih. Fokus kepada. Fokus kepada. Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Tuhan berkata, aku memegang Jesus, urapan kasih. bahkan kau sendiri jauh. Dalam nama Yesus. Roh Kudus berbicara itu kepada saya.
Dalam nama Yesus. Jabat Tuhan, kasih Tuhan terus limpah-limpah, kasih Tuhan kau limpah-limpah. Kau tidak sendirian, jangan putus asa, jangan berserah. Akulah Tuhan Allahmu yang menjaga engkau, mengasihi. Lepaskan, saudara namanya. Lepaskan, bebaskan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, jamat, darah Yesus, mengalir, darah nama Yesus, darah Yesus mengalir kembali. Lepas, Tuhan, aku dapatkan shalom dalam nama Yesus. Bakar, terima urapan yang baru, anggur yang baru, segala keputusasaan keluar, roh keputusan keluar, roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan keluar. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Semuanya bagi berdiri, kita terima berkat. Di dalam nama Yesus, sempurna sudah ibadah pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, disertai dengan tanda-tanda mujizat Tuhan. Pulanglah saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menyinari wajah-Mu, Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan meluputkan engkau dari segala malapetaka dan upaya. Apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil, beruntung dan makmur. Dan seruan doamu semuanya digenapi Tuhan, semuanya digenapi Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Yesus. Dicurahkannya, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak dan cucu mantumu, diberkatilah keluargamu, keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, engkau tidak sakit-sakitan, tubuhmu sehat sempurna normal. Diberkatilah usahamu, apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil, beruntung dan makmur Tuhan. Dipulihkan semua rumah tanggamu, dipulihkan semua hatimu, dipulihkan rohanimu, dipulihkan jasmanimu, dipulihkan keuanganmu. Di dalam nama Yesus, pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera Allah melampaui segala pikiran, hati, jiwa, roh, tubuh saudara dan saya. Dan percayalah kelak Anda pulang menjadi warga kerajaan surga, dan namamu sudah tercatat di buku kehidupan Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat dan mujizat, katakan amin. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Yang sakit silakan, ya silakan. Pengumuman untuk roti kedua, ada ya. Bakonnya masing-masing satu, bukan satu orang warga satu. Terima kasih berkati, masing-masing satu, masing-masing satu. Makasih ya, Oh,
Video. Beriman dan percaya. Pakai yang besarnya. Dalam nama Kasih hujan. dalam nama Awas izin teman-teman. oleh pilu-pilu darah Yesus kaki kanannya Tuhan, kau jamah Tuhan, kau jamah Tuhan. Oleh pilu darah Yesus Tuhan, otot-ototnya Tuhan, yang lemah dikuatkan, tulang-tulangnya lemah dikuatkan. Oleh pilu darah Yesus Tuhan, jamah Tuhan, kaki kanannya sudah dipulihkan sembuh, sembuh, sembuh. Wah. Dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Oleh pilu-pilu darah Yesus Tuhan, dikuatkan seperti itu Tuhan. Ya, apa-apa wis. Jangan itu. Oh iya, sorry ya. Ya itu nih buat ini. Itu ambil. Iya, nah belum bisa. Ini. Itu Bapak yang jaket itu aja. Sudah. Oh sudah oke ya. Ya. Ini aja. Ayo Erwin pergi dalam. Aku Pak. Aku ngambil bayam ya. Buat di aplikasi nih. Oke.